Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat wa binikmatihi al-islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita hari ini di majelis ilmu di hari Selasa sore kita akan melanjutkan pelajaran rambu-rambu penuntut ilmu. Kemarin sudah bagaimana tentang seorang penuntut ilmu harus banyak berdoa. Di samping berdoa, seorang penuntut ilmu juga dituntut bersabar dalam mendalami ilmu yang sedang ditekuninya. Bersabar atas segala kekurangan yang ada, baik kekurangan yang berasal dari diri sendiri, keterbatasan tempat belajar maupun guru yang tidak terjaga dari kesalahan. Karena kesalahan itu ya, keterbatasan itu pasti ada saja ya gitu. Dan kita terkadang menemukan ya, apalagi di masa awal-awal menuntut ilmu ya, tidak hanya di awal, terkadang juga sudah lama, sudah betah ya di dalam menuntut ilmu, tapi keadaannya masih gini gitu ya, keadaannya masih di tempat yang sama gitu, dengan terbatas pola gitu ya. Jangankan untuk bisa sampai ke level yang diinginkan tuh ya gitu. Ya contohnya tuh ya di kita, bagaimana orang tua terkadang terlalu ingin anaknya target bisa membaca Al-Quran, tapi dari kapasitas anaknya belum bisa mencapai sana itu. Ini kan kekurangan juga ya gitu. Ini harus bersabar ya gitu. Sebagai orang tua harus bersabar. Seorang murid juga harus sabar dengan gurunya ya. Guru juga tidak terlepas dari kesalahan ya gitu. Karena ya manusia ya. Al-insanu minal khata' manusia ya. Tempatnya salah dan lupa ya. Jadi kita harus benar-benar bersabar memaklumi keadaan yang terjadi ya. Kekurangan. Terkadang guru metodenya gitu ya, metodenya terlalu tinggi gitu ya. Atau kadang si guru mengajarkan tapi gurunya juga belum benar-benar menguasai gitu ya gitu. Ilmunya belum ya. Nah ini ya, bersabar juga ya gitu. Di sisi lain ya memang harus si guru itu menguasai ya gitu. Gitu ya. Kalau dia menerangkan bahasa Arab, ya dia juga harus menguasai bagaimana mengajarkan kitabnya dengan tepat, membaca kitabnya dengan tepat, ya gitu. Ya, ini yang terkadang masih jauh di kita ya gitu. Hanya sekedar metode mengajarkan doang gitu. Yang penting bisa mengajarkan gitu ya gitu. Nah itu. Ya, butuh kesabaran ya, butuh perjuangan yang lama ya. Itulah bagaimana prinsip 6 pokok yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya kesabaran yang paling vital tuh ya bagi seorang penuntut ilmu. Nanti itu dijelaskan saja ya tentang bagaimana tentunya
6 pokok itu ya. Ya tidak ketinggalan niat ya, metode itu ya. Tapi kalau kurang sabar juga tidak akan menemui hasil yang diharapkan ya gitu. Itu ya. Nah, ini sini nanti ada kisah-kisah yang dijelaskan. Bagaimana para ulama dengan kesabarannya bisa memperoleh kesuksesan dalam menuntut ilmu. Ya. Walaupun rintangan demi rintangan itu dilalui ya gitu. Semua itu kemestian yang harus dilalui oleh seorang penuntut ilmu ya. Para penuntut ilmu dalam proses belajar ya. Karena keagungan ilmu dan kemuliaannya mustahil dicapai dengan berleha-leha ya. Ya dengan santai, dengan sambil tiduran ya. Zaman sekarang mah ini ya iya ge sedayana benang gitu ya. Ya oleh HP semuanya kena tuh ya, tinggal cari Google ya sedetik ya. Bahkan sudah teknologi 5.0 itu ya gitu ya, sedetik bahkan belum mencapai semenit juga sudah ketemu ya informasi itu ya gitu, ilmu juga dari manapun ya gitu. Tapi tidak hanya sekedar itu ya, ya mencari ilmu yang praktis ya sangat dibutuhkan pula ya. Pengajaran yang praktis sangat diajarkan banyak sekarang ya gitu. Tapi tentunya perjuangan ya yang sangat penting kita harus capai ya. Seorang penuntut ilmu itu harus punya perjuangan ya. Jangan hanya berleha-leha, santai-santai, lalai akhirnya ya gitu, banyak ngalor ngidul lah gitu. Itu. Bagaimana guru-guru kita ya dahulu ya. Insyaallah. Di mana di pedalaman ya sampai nyawa ya taruhannya gitu ya. Tapi mereka bersabar ya. Terus istiqomah luar biasa. Insyaallah. Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ya, rahimahullah pernah menasihati murid-murid beliau, wahai anak-anakku, seandainya ilmu bisa dituang ke dalam gelas, niscaya akan kutuangkan untuk kalian ilmu ya. Kalau bisa dituangkan ya gitu. Akan tetapi ilmu ini mustahil diperoleh kecuali dengan kesungguhan dan pengorbanan tuh. Harus ada ya, perjuangan ya. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir ya. Ya. Dikatakan kepada putranya, la yastata'ul ilm birohatil jism. Ilmu ini tidak akan bisa diraih dengan jasad yang santai itu. Jadi tidur-tiduran santai gitu ya, menuntut ilmu berleha-leha gitu ya, lalai gitu ya, nggak akan bisa dapat ilmu itu ya. Ya butuh pengorbanan, bukan mentalnya selalu dikasih gitu ya gitu. Tapi bagaimana mentalnya bisa menjadi seorang pemberi gitu ya gitu. Bukan mentalnya seorang yang tiduran gitu ya. Tapi bagaimana mentalnya menjadi orang yang tidak bersandaran ya gitu. Jero ya. Jero. Ya kita tidak punya sandaran pada orang lain gitu ya. Sandaran kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja dalam menuntut ilmu itu ya gitu. Ya gitu. Diondang, diberi jadwal gitu ya. Ya bukan masalah gitu ya. Idul Fitri, Idul Adha nggak dapat jadwal,
khotib nggak masalah gitu ya, nggak usah jadi aduh nggak dapat jadwal nih, Jumat nggak dapat jadwal nih, aduh Insya Allah. Akhirnya menyadarkan ada yang dapat jadwal gitu ya, nanti mencari cuannya itu gitu ya, gitu. Nah gitu ya gitu. Kita santai aja, kita dapat ambil positifnya, kita menuntut ilmunya gitu. Setiap musibah ada pelajaran. Sandaran kita hanyalah Allah gitu ya. Terkadang gitu ya, saat-saat kita di awal, bahkan sudah 7 tahun atau lebih mengajarkan gitu ya, apalagi yang baru nikah gitu ya, kerasa di awal-awal gitu ya. Insya Allah, jangankan buat sehari-hari, buat kontrakan, tempat tinggal, aduh gimana tuh perjuangannya. Terkadang nombok gitu ya, terkadang nombok gitu ya. Tabungan nggak punya, harus cari-cari tabungan yang dulu gitu. Itu juga cuman nggak seberapa ya gitu. Aduh Masya Allah. Ya itulah perjuangan ya gitu. Tidak usah jadi beban yang berlebihan atau bagaimana ya. Ketika mengajar, sudah waktunya selesai amanah itu ya, terlepas dari bagus atau tidaknya mengajarkan, selesai amanahnya dia harus keluar, harus leave, harus resign gitu ya gitu. Ya itu sudah waktunya gitu. Tidak perlu hal ini jadi bagi kita kacau balau dan sebagainya. Butuh kesabaran ya gitu. Syukur-syukur gitu ya. Dan kita lihat bagaimana Allah masih penuhi gitu ya kehidupan kita, bahkan hal yang kadang tidak terduga. Tuh. Ini yang menjadi pelajaran ya buat kita. Nah, kita lihat bagaimana pengalaman para ulama tentang bagaimana kesungguhan dan kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Di antara ulama yang mempelajari kitab, di antaranya Sahih Al-Bukhari, hanya dalam beberapa malam, seperti yang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mempelajarinya sejak maghrib sampai subuh tuh. Kalau kita bergadang untuk ngobrol ya, untuk nonton bola ya, nonton final ya, Piala Eropa atau apa gitu ya gitu. Untuk hal yang seperti itu ya kita rela bergadang, bahkan bergadang untuk scroll HP bisa berjam-jam. Tapi untuk membaca Al-Quran, walaupun itu hanya selembar itu 5 menit, susah payahnya. Right. Ini bergadang untuk menuntut ilmu, ya, Insya Allah ya. Sampai segitunya ya, dari maghrib sampai subuh. Gitu. Di antara ulama ada yang menghabiskan waktunya dalam sehari untuk mempelajari bab ilmu tuh, sehari aja gitu ya. 24 jam pelajari ilmu ya. Kita 24 jam ngapain gitu ya. Scroll HP. Apa? 24 jam. Santai-santai, meleha-leha. Nonton TV. Nonton video. Nah, ini mempelajari ilmu sejam. 2 jam di sini. Terkadang udah berat gitu ya. Udah panas tuh ya gitu. Nah ini Masya Allah, imam kerasa baru 2 ayat, itu juga nggak panjang, udah bilang terlalu panjang tuh ya. Masya Allah, ini imam cuman ya baca dengan bahasanya juga nggak terlalu lambat, nggak terlalu lama. Ini udah protes si makmum, terlalu panjang tuh ya. Aduh Masya Allah, kayak ini ya, mental seperti ini, aduh ya. Ya walaupun orang tua, tapi perjuangannya musim para salaf itu
luar biasa deh itu. Seperti yang dilakukan diantaranya oleh Imam An-Nawawi ya. Apalagi dan menit berapa menit? Ya, santai. Di antara ulama ada yang mempelajari 20.000 jilid kitab sepanjang hidupnya. 20.000 jilid kitab tuh. Ya. Coba kita ngapain tuh ya? Mau baca kayak gini, sekarang udah baca gitu juga udah bosan. Udah ngantuk duluan tuh ya. Udah mau berbaring tuh ya. Udah boring tuh bosan. Udah bete lah gitu. baca ya kadang baca ilmu aduh ngante seer anggar tunduh gitu. Gitu. Ini baca berjilid-jilid bahkan 20.000 jilid selama hidupnya, luar biasa. Siapa itu? Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, insyaallah. Di antara ulama ada yang menjual rumahnya. Ini dijual rumahnya untuk apa? Memiliki kitab-kitab ya. Kita kebalik ya, menjual kitab untuk mendapatkan rumah gitu. Dibalik namanya. Dibaliknya. Sadayana kitab saperpus nya perpus eta berjilid-jilid kitab ya. Hampir 100 200 bahkan 500 kitab dijual untuk apa? Beli rumah. Kebalik di kita ya. Ini rumah yang dijual untuk beli kitab, insyaallah. Ya. Siapa itu? Al-Imam Abul Ala Al-Attar. Luar biasa. Di antara ulama ada yang berjalan kaki. Kita udah berjalan kaki kajian 15 menit, oke guys, ada ya. Ya. Ini jalan kaki tidieu nepi ka Babakan Sari teu jauh teuing gitu ya. Aduh, kumaha gitu ya. Untuk mendapatkan ilmu, ibu kita, ayah kita mengajarkan berjalan kaki. Dari setengah jam aja kita, ya setengah jam berjalan kaki itu manfaatnya luar biasa, mencegah stroke tuh, mencegah varises dan sebagainya penyakit apa itu ya gitu. Saya tak apal penyakit itu namanya. Tapi dengan apa? Berjalan kaki. Ya mah. Ayah berjalan kaki di komplain. Ayah berjalan kaki di padahal dia itu lebih sehat. Ya. So, ya. Saya jadi ini ya. Guru saya itu ya Pak Sugeng luar biasa tuh ya beliau tuh ya. Ya walaupun emang beliau naik motor tuh ya. Tapi emang tersadar akan kesalahannya juga. Dulunya tidak banyak berjalan kaki ya. Sibuk juga mencari ya maisha ya itu wajar lah, orang tua lah apalagi ya. Tapi di situ dia juga belajar. Dia sadar. Dia tidak banyak berjalan kaki untuk mencari ilmu. Selalu berandai-andai dalam hidupnya ya. Saya ingin bisa ibadah ini, bisa saum sunnah, walaupun dia sering saum sunnah ya, Senin Kemis. Saya ingin lebih panjang lagi umur supaya tidak banyak mencari maisha dan kerasa. Pak Sugeng aduh masya Allah. Ustadz ya, rahimahullah, Allahu yarham. Aduh ya Allah. Ini kita berjalan sedikit aja. Aduh. Ya. Dilatih ya majelis yang teh gitu nya. Nges protes gitu nya gitu. Masya Allah. Ini ribuan kilometer demi mendapatkan hadis Nabi. Ada yang sampai ya buta sampai lolong matanya, aduh masya Allah. Dan kencing darah karena apa? Keseriusannya menuntut ilmu. Yang sedang ditekuni ya sampai segitunya dia buta, kencing darah, makan dedaunan, gitu ya, memakan kencingnya sendiri, gitu ya, ya cai, ya nah katanya air tinjanya dimakan, diminum tuh ya gitu ya, aduh masya Allah, ngeri gitu ya. Jadi kita kadang
Menuntut ilmu ya deket terdaik hoream, Masya Allah, istighfar Pak, istighfar orang hoream teh istighfar Pak, istighfar 100 kali ya, istighfar sok hoream sok alasan-alasan lah gitu, alasan kerja inilah kerja itulah urusan rumah tangga lah, ndak aya waktu semua untuk mencari ilmu masuk aya ya. Kan ndak orang sok alasan-alasan pisan tuh nya nah, gitu. Insyaallah jadi dengan upaya yang segitunya, kesabaran yang luar biasa dari seorang ulama, dari para thalabul ilmi, para salafus salih, itu benar-benar mereka tidak menyurutkan untuk terus pelajari ilmu ya. Itu ya. Untuk terus thalabul ilmi bagaimanapun situasinya ya. Bahkan si muridnya disamper gitu ya, zaman ayeuna namanya. Murid disamper, dibalik kata corona, si guru disamper ya, murid disamper ke guru. Aduh, insyaallah. Nah itu ya. Bagaimana situasinya, mereka tetap ya menuntut ilmu. Sekarang kita tanyakan pada diri kita, benar enggak sungguh-sungguh kita menuntut ilmu, bersabar? Nah, itu yang jadi introspeksi buat kita. Baik, itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan pada edisi yang berapa nih dalam rambu-rambu menuntut ilmu ya, betul. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya tentang rambu-rambu menuntut ilmu. Walafu minkum walafu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya muqallibal qulub tsabbit qalbana. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taat. Jangan lupa besok kita masih ya. Besok ya di Mutiara Risalah. Berarti besok mah penjelasannya ini aja lah tentang tentang naskah ya. Naskah khutbah Idul Adha ya gitu. Mungkin ada yang butuh ya, nanti saya terangkan aja ya. Itu sih dulu. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.